Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Pertiwi dengan NIM 246500059. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal. Yang pertama, jurnal 1 itu judulnya Sistem Pakar Penyakit Sapi menggunakan rule based reasoning dengan forward chaining. ISS-nya itu 1979 sampai 765. 6 dicetak. Penulisnya ada Muhammad Alfian, Winda Priyanti, Hervia Romadona, dan Jaka Permadi, Jurnal UJ Yogyakarta. Isi dari jurnal ini itu dan tujuan penelitiannya adalah mengembangkan sistem pakar berbasis web untuk membangun diagnosa penyakit sapi. Untuk membantu diagnosa penyakit sapi, Potong menggunakan metode rule based reasoning dengan teknik inferensi forward chaining. Sistem dibuat karena peternak seringkali baru memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali penyakit sejak dini. Sedangkan di data ini masih dicatat secara manual sehingga diagnosis sering terlambat. Sistem ini dibangun dengan database berisi 21 penyakit sapi dan 62 gejala yang dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara dengan pakar lapangan, file extension officer. Fungsionalitas sistem diuji menggunakan black box testing dan pengujian akurasinya menunjukkan bahwa sistem mampu mendiagnosa dengan tingkat akurasi yang baik berdasarkan data uji yang digunakan Jurnal UJ Yogyakarta. Kontribusinya dan hasil utamanya itu sistem dapat mendiagnosa penyakit sapi berdasarkan gejala klinis yang dimasukkan pengguna. Semua fitur berfungsi sesuai harapan. Black box testing. Sistem terbukti bisa memberikan diagnosis yang akurat sesuai input gejala. Selanjutnya kita beralih ke jurnal yang kedua, yaitu dengan judul perbandingan metode case based reasoning dan rule based reasoning dengan metode backward chaining untuk diagnosa penyakit thalassemia beta. Ini dari untuk program studi informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Penulisnya adalah Wahyu Vidya Divani, Iketut Gede Suhartana, Murah Agus Sanjaya lalu IGG Arta Wibawa. ISS-nya itu 2654 sampai 5101. Isi dan tujuannya penelitiannya ini membahas penerapan dan perbandingan 3 pendekatan penanganan dalam sistem pakar untuk diagnosis penyakit thalassemia beta, yaitu case based reasoning CBR, rule based reasoning RBR, dan backward chaining. Penelitian dilakukan dalam konteks penyakit manusia, yaitu thalassemia beta yang merupakan kelainan darah genetik yang mempengaruhi sinetis hematologi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan akurasi diagnosis dengan menggunakan basis data gejala dan kasus yang sudah divalidasi oleh pakar medis. Hasil menunjukkan bahwa metode-metode tersebut mampu menghasilkan diagnosis yang akurat dan efisien, serta memberi rekomendasi solusi perawatan yang sesuai keputusan perawatan yang lebih baik. Kontribusinya dan hasil utamanya itu penelitian mengevaluasi efektivitas CBR, RBR, dan backward chaining untuk diagnosis penyakit kompleks. Sistem memberikan diagnosis serta solusi perawatan yang dapat meningkatkan keandalan proses diagnosis dibandingkan diagnosis manual semata. Dihasilkan wawasan yang penting tentang metode penalaran yang paling efektif untuk kasus spesifik thalassemia beta. Selanjutnya yaitu perbedaan utama dari kedua jurnal terletak pada yang pertama, tujuan penelitiannya. Jurnal forward chaining tujuan utamanya adalah membangun sistem pakar untuk diagnosis penyakit sapi secara otomatis untuk membantu peternak dengan menggunakan logika forward chaining. Fokusnya adalah menghasilkan sistem fungsional yang dapat menentukan penyakit berdasarkan gejala yang dimasukkan pengguna. Output utamanya adalah sistem pakar yang diuji dan menunjukkan akurasi. Kalau jurnal backward chaining, tujuan utama artikel ini adalah membandingkan dua metode inferensi dalam diagnosis thalassemia beta
Based Reasoning atau CBR. Dua metode dianalisis untuk melihat mana yang lebih efektif atau akurasi untuk diagnosis medis. Output utamanya adalah analisis perbandingan metode, bukan sekedar sistem tunggal. Selanjutnya bedanya ada metode inferensi yang digunakan. Pada jurnal pertama menggunakan Forensini, yaitu proses inferensi yang dimulai dari data atau gejala yang ada, kemudian menerapkan aturan untuk sampai ke suatu diagnosis. Pendekatan ini data driven, gejala dimasukkan, lalu ke aturan dipanggil, lalu hasil diagnosis didapat. Contohnya sistem mulai dari gejala demam atau lesu, kemudian menelusuri aturan hingga menghasilkan penyakit tertentu. Pada jurnal kedua menggunakan backward chaining, yaitu proses inferensi yang dimulai dari hipotesis penyakit dan menelusuri kembali apakah fakta gejala mendukung hipotesis tersebut. Pendekatan ini hipotesis penyakit diuji melalui penelusuran aturan untuk melihat apakah gejala yang diperlukan terpenuhi. Contohnya mulai dari hipotesis pasien menderita thalassemia beta, lalu ke cek gejala yang dibutuhkan, lalu verifikasi. Selanjutnya perbedaan yang ketiga yaitu domain aplikasi. Pada jurnal pertama yaitu diterapkan pada sistem pakar penyakit sapi atau dunia peternakan. Fokusnya memprediksi penyakit berdasarkan gejala hewan. Kalau di jurnal kedua yaitu diterapkan pada diagnosis medis manusia, khususnya thalassemia beta. Ditambahkan juga perbandingan dengan metode non-rule yaitu CBR. Yang keempat yaitu fokus analisis atau pengujian. Jurnal pertama berfokus pada implementasi dan evaluasi sistem. Ada pengujian sistem dengan black box testing, dicantumkan hasil akurasi sekitar 90% pada sampel uji terbatas. Penekanan pada validitas kerja sistem secara praktis. Jurnal kedua berfokus pada perbandingan metode backward chaining versus CBS. Analisis meliputi bagaimana masing-masing metode bertindak pada dataset diagnosis medis. Tidak hanya melaporkan akurasi, tetapi membandingkan kelebihan atau kelemahan dua pendekatan. Yang terakhir yaitu output penelitiannya. Pada jurnal pertama itu ada sistem pakar yang siap pakai di domain penyakit. Kalau yang jurnal kedua ada insight atau perbandingan metodologis antar dua pendekatan inferensi BC versus CBR dalam sistem pakar medis. Jadi itulah penjelasan dari saya. Demikianlah presentasi saya mengenai dua jurnal sistem pakar dengan metode forward dan backward chaining. Bila salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.